Jokowi kini makin panik. Setelah jagoannya, Lutfi Yassin, turun elektabilitasnya disalib Andika Hendy. Hal ini karena masyarakat Jawa Tengah makin paham jejak digital Ahmad Lutfi yang dianggap negatif. Sejak sebelum lengser, Jokowi sangat getol mempromosikan Ahmad Lutfi. Tampaknya ada sesuatu yang perlu diamankan Jokowi di Jawa Tengah. Hanya Jokowi dan penerusnya yang rela menurunkan levelnya demi seorang calon gubernur. Kini Jokowi mulai turun gorong-gorong, blusukan, lempar-lempar kaos, serasa masih jadi presiden. Ada dua jenis kaos yang mereka bagikan. Kaos pertama, kaos putih yang bergambar siluet foto Ahmad Lutfi. Kaos kedua berwarna hitam, berisi capaian Jokowi selama 2 periode menjabat presiden. Yang jadi pertanyaan, mengapa Jokowi mengobrak-abrik kandang banteng serta melawan PDI Perjuangan? Padahal Jokowi sejak menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden 2 periode dibesarkan dan didukung oleh PDI Perjuangan. Bahkan anaknya Gibran didukung menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi didukung menjadi wali kota Medan. Jokowi sangat kecewa dengan Megawati karena keinginannya menjabat presiden 3 periode ditolak Megawati. Selanjutnya, Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya 2-3 tahun karena alasan Covid juga ditolak Megawati. Megawati dengan tegas menolak ambisi Jokowi karena pelanggaran konstitusi. Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotor oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih kan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena Covid itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah itu akhirnya berhasil kan, kita tetapkan jarak masuk ke MK. Iya kan, alat kependudukan saya MK, kalau saya tidak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, dia mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti.